Hai friends, selamat datang lagi di channel ini bersama dengan saya Adrian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini masih menjadi wonderful days untuk kalian. Nah, di video kali ini adalah lanjutan dari penggunanya iPhone 12 seri saya yang saya gunakan langsung dengan menggunakan adapter Anker ini. Dan video ini adalah review 4 bulan menggunakan adapter ini. Tidak berasa sudah 4 bulan lamanya saya menggunakan iPhone 12 Pro Max ini sejak saya unboxing pertama kali di depan teman-teman semuanya pada Desember tahun lalu. Nah, ketika saya unboxing ini dan saya langsung menggunakannya di hari pertama, saya menggunakan adapter Anker 20W yang Nano PowerPort 3 ini. Tujuannya memang adalah untuk pengisian dayanya karena kita tahu bersama kalau iPhone 12 Pro Max ini tidak lagi diberikan charger in the box dan mungkin juga teman-teman alami bersama. Apple tidak lagi memberikan charger in the box dengan tujuannya untuk melindungi bumi kita dari sampah elektronik. Namun apakah benar seperti itu? Karena bagi saya sendiri untuk pengguna iPhone dan juga teman-teman yang baru memiliki iPhone 12 series, kita tetap harus memiliki charger model baru yang sudah menggunakan USB Type-C. Atau kita harus menggunakan MagSafe-nya yang terbaru untuk ngecas iPhone 12 kita. Dan pilihan saya adalah saya tetap ingin menggunakan kabel original yang kita dapat pada saat kita beli iPhone 12 series. Dan untuk adapternya saya menggunakan adapter Anker. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk mencari KE box dan belum beruntung mendapatkan original Apple adapter pada saat itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli adapter Anker dan menggunakannya dari hari pertama saya unboxing iPhone 12 saya sampai dengan video ini tayang. Sejujurnya saya kagum ya dengan alat sekecil ini namun bisa memberikan kita fast charging sampai dengan 20W. Dengan bentuknya yang mungil ini mengingatkan kita akan model dari adapter Apple yang zaman dulu. Dan beratnya pun sangat ringan, hanya sekitar 30 gram saja. Disertai dengan size yang compact, maka ini cocok untuk kalian bawa traveling. Ini dia iPhone 12 Pro Max yang saya gunakan untuk keseharian saya. Dan kalau kalian lihat, ini kita punya powernya masih di angka 78% ya guys ya, sejak saya gunakan dari pagi. Dan kalau untuk melihat baterai health-nya, kita masuk menu setting, lalu pilih menu baterai. Nah, di sini tampilannya, kalian klik battery health. Dan ini kalau kalian lihat masih di angka 100% ya guys ya. Jadi dengan menggunakan adapter ini dari awal saya unboxing ini smartphone sampai sekarang, hampir 4 bulan namanya, baterai health-nya juga masih sama yaitu di 100%, tidak mengalami degradasi. Dan fitur yang utama saya aktifkan adalah fitur Optimize Battery Charging sejak saya menggunakan si iPhone 12 Pro Max ini. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya untuk tips dari menjaga baterai iPhone 12 supaya tetap awet dan juga untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai produk yang satu ini, mungkin teman-teman bisa bantu untuk klik subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan berkaya dalam memberikan konten-konten yang lebih baik ke depannya. Nah, sekarang kita akan masuk beberapa pertanyaan tentang produk yang satu ini. Pertanyaan yang pertama datang dari Nicholas. Kalau pakai charger ini, lalu pakai kabel data bawaan dari iPhone 12, apakah bisa? Dan apakah ada pengaruh terhadap fast chargingnya? Oke, jawabannya, saya sendiri juga menggunakan adapter ini dengan kabel bawaan dari iPhone 12. Dan sejauh ini penggunaannya aman-aman saja. Untuk fast charging juga sudah memberikan 20W sesuai dengan limit dari iPhone 12 kita. Pertanyaan yang kedua dari Uci. Bang mau nanya, kemarin beli iPhone 12 Pro terus dikasih adapter USB-C 18W untuk iPhone 11 dan terasa panas saat di-charge dengan iPhone 12. Apakah harus ganti ke charger 20W? Oke, jawabannya sebenarnya nggak harus diganti ke 20W. Kenapa? Karena fast charging itu bisa dimulai dari 18W. Dan memang terasa panas ketika kita menggunakannya, khususnya jika baterai iPhone kita itu masih di bawah 80%. Nah, setelah 80% ke atas, charging speed-nya akan kembali normal dan panas di iPhone kalian juga akan semakin berkurang. Nah, apakah harus ganti ke 20W? Jika sudah beli 18W, pakai itu saja. Itu juga sudah aman, guys. Yang ketiga dari Siva. Kalau punya iPhone XR, sarannya beli yang 18W atau 20W Anker. Dan kabelnya pakai kabel data bawaan iPhone, apakah aman? Oke, jawabannya jika kita menggunakan iPhone XR, maksimum daya yang bisa diterima adalah 18W. Jadi pilihannya belilah yang 18W saja. Namun jika membeli yang 20W ini, tetap daya yang akan diterima oleh iPhone XR itu di 18W. Dan jika menggunakan kabel data dari si iPhone, apakah aman? Jawabannya aman karena itu adalah MFI, made for iPhone. Jadi sangat bisa digunakan. Yang keempat dari Jesslyn. Itu pas ngecas bezelnya nyentrum nggak? Soalnya saya punya yang beli 18W katanya ori 325.000, kepalanya doang.
Pas dipakai cas, kalau dipegang bezelnya nyentrum-nyentrum gitu. Emang begitukah atau saya doang? Oke, jika itu terjadi, sebaiknya segera menghentikan pengecasannya dan memeriksa benar apakah adapter yang Jesslyn gunakan itu adalah original. Dan yang kedua, cek kabelnya apakah kabel itu sudah MFI atau made for iPhone. Jika kombinasinya sudah benar, harusnya peristiwa ini tidak terjadi. Karena kalau misalnya terjadi, itu akan mengalami kerusakan nanti takutnya pada sistem baterainya. Yang kelima dari Use Rival. Untuk iPhone 11 biasa pakai 20 watt gini aman nggak bang? Jawabannya aman aja. Kenapa? Karena walaupun kita menggunakan adapter 20 watt, tetap daya yang akan bisa diterima oleh iPhone 11 itu di 18 watt. Jadi kelebihan 2 watt ini tidak masalah. Yang keenam dari Bude Lubis. Kok mau nanya masih awet adapternya? Baterai health-nya sudah berapa sekarang? Jawabannya masih awet seperti yang dilihat di video tadi. Maximum capacity baterai dari si iPhone 12 saya masih di 100% guys. Dan yang terakhir dari Ines, Ko Adrian review dan rekomen kepala charger fast charging yang memiliki output 2-3 colokan USB-A dan USB-C agar lebih efisien dan aman untuk iPhone 11 Pro Max dan baterai health tidak turun. Kebetulan saya juga pengguna dua device, yang satu adalah iPhone dan yang satu lagi adalah Android. Dan keduanya menggunakan tipe casan yang cukup berbeda guys. Dan untuk menjawab pertanyaan kali ini, yang saya gunakan adalah sebuah adapter Anker dengan dual output seperti ini. Ini akan dibuat reviewnya terpisah setelah video ini ya guys ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tips apa saja yang saya lakukan dengan iPhone 12 saya sehingga baterainya masih tetap terjaga di 100%. Yang saya lakukan cukup simpel. Yang pertama, saya mengaktifkan fitur optimalisasi baterai pada iPhone 12 Pro Max saya. Dan untuk pemakaian harian, saya menunggu sampai dengan 30% paling minimum untuk saya charge kembali iPhone 12-nya sampai dengan baterai 100%. Dan saya tidak pernah meninggalkan iPhone saya dalam posisi charging ketika saya mau tidur sampai dengan keesokan harinya. Sekian dulu review 4 bulan menggunakan adapter Anker Port 3 Nano ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang lebih detail tentang pemakaian langsung menggunakan adapter yang satu ini. Dan dapat dipastikan juga produk ini aman digunakan di iPhone 12 series. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe. Karena tentunya subscribe dari teman-teman adalah sumber motivasi untuk saya. Dan di like video ini, serta di share video ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya bersama dengan saya Adrian.